tugas kalian belum? Belum. Iya sih tuh. Dia sorry aku nggak salah hari ya. Aku juga hari. Aku juga enggak. Oh iya. Tapi kamu kok ini belum hari sih? Berarti kan juga belum nggak sih ya? Iya sih, nggak tahu. Aku nggak tahu. Terakhir aku cek sih nggak lama aja. Coba cek ke dokter besok tuh ada masalah tuh gimana? Ke dokter ya? Iya. Ya deh, kita coba cek. Iya. Iya, kita mau cek dulu ya. Halo, kamu di mana? Aku mau ngasih tahu sesuatu. Ternyata aku hamil. Apa? Gak bisa kayak gitu dong. Kita kan udah pernah ngebahas ini. Kok kamu gak mau tanggung jawab gitu? Hah? Atas nama Nona Pasha, silakan masuk. Permisi, silakan masuk. Ini Pasha ya? Ya, Silakan duduk. Selamat datang Pasha, saya Bidan Zara akan membantu kamu. Kamu kenapa kesini? Jadi ini Bidan, saya itu sebenarnya udah terlambat haid tuh dari beberapa bulan yang lalu. Dan kemarin pada saat saya tes pack, ternyata hasilnya itu positif. Saya sebenarnya takut banget sih buat cerita ke orang tua saya. Saya tahu saya salah, tapi saya juga bingung harus apa gitu. Saya takut orang tua saya tuh nggak mau saya lagi, terus saya diusir. Oke, saya bisa pahami situasi kamu. Terus kamu datang ke sini tujuannya mau apa? Saya tujuannya datang ke sini, sebenarnya saya pengen menggugurkan kehamilan ini. Waduh, itu tuh punya dampak yang berat ya. Itu saya juga nggak menyarankan. Tapi kalau kamu misal keberatan untuk menghubungi orang tua, saya bisa bantu ngomong. Kalau kamu berkenan, itu gimana? Tapi Bu, saya tuh takut banget. Saya tuh gimana ya? Saya tuh nggak mau ngecewain kedua orang tua saya, meskipun saya tahu saya salah gitu. Saya takut nanti saya nggak akan nyambut lagi gitu. Itu kan udah berlalu ya, udah terjadi kecelakaan juga. Mau nggak mau kamu harus tanggung jawab sama yang udah kamu perbuat. Tapi saya bisa kok bantu bantu bicara untuk kedua orang tua kamu. Gimana kira-kira? Tapi nggak akan kenapa-napa kan ya Bu? Saya nggak akan kenapa-napa. Saya bisa nanti bantu komunikasi ya. Jadi kan tadi kamu sedikit mau sempat mention kamu mau aborsi ya. Sini saya akan menjelaskan supaya kamu berpikir matang-matang dulu untuk melakukan aborsi ya. Jadi aborsi itu dilegalkan di Indonesia, itu ada pasalnya. Itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 60 Ayat 1. Jadi aborsi itu dilegalkan kecuali kamu punya indikasi khusus yang bisa mendorong kamu buat ngelakuin aborsi. Terus bisa kayak dampak-dampak lainnya itu ada banyak, bisa kayak ada pendarahan yang hebat, kamu bisa nanti kena sepsis atau kerusakan rahim dan endometriosis. Endometriosis itu apa ya Bu? Endometriosis itu kayak nyeri hebat di bawah perut kamu, nanti itu tuh dapat menurunkan kesuburan kamu di masa depan. Oh gitu ya Bu? Ya gitu. Jadi saya nggak nyaranin buat kamu aborsi ya. Iya Bu. Berarti kalau gitu saya emang lebih baiknya bicara ke orang tua saya. Ya betul. Jadi penjelasan saya tadi bisa dimengerti? Bisa. Oke. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kuliahnya? Baik. Kok cuma gitu sih? Kenapa?
sebenarnya ada yang pengen aku ceritain ke ibu. Kenapa? Tapi aku nggak tahu ibu bisa nerimanya atau enggak. Cuma aku udah nungguin ini dari kemarin. Ada apa, Nak? Tapi ibu jangan marah ya. Aku tahu ibu bakal kecewa, tapi tolong ibu percaya sama aku kalau aku bisa nyelesain semua ini sendiri gitu. Iya, Nak. Sebenarnya aku hamil. Hah? Hamil? Iya. Gimana bisa? Nggak tahu bu, aku juga nggak tahu siapa aku bilang sama ibu. Aku beneran kecewa, aku juga beneran nyesel ngelakuinnya. Kamu habis ngelakuin apa? Kamu ngecewain kita. Bu, kak, Aduh, nggak tahu. Atas nama Tasya, silakan masuk. permisi. Silakan masuk. Selamat datang Nona Tasya. Terima kasih ya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi dengan saya. Saya psikolog Akila. Dan lalu apa yang membawa kamu untuk berkonsultasi dengan saya hari ini? Jadi gini bu, saya itu sekarang itu waktu kemarin itu saya periksa bidan gitu, dan saya juga udah tes pack kemarin, ternyata hasilnya positif gitu. Saya sempat berpikir buat menggugurkan kandungan ini karena saya bisa dibilang saya hamil di luar nikah dan pacar saya tidak mau tanggung jawab. Ibu saya kecewa, kakak saya kecewa, dan sekarang saya nggak berkomunikasi gitu dengan ibu dan kakak saya karena mereka masih sedih dan lain-lain gitu. Saya mengerti perasaanmu kok. Tapi kamu bisa cerita sedikit apa yang membuat kamu takut? Sebenarnya selain karena orang tua saya kecewa, terus kakak saya juga kecewa, saya takut saya nggak bisa melanjutkan cita-cita saya karena saya sekarang baru masih kuliah gitu. Saya takut saya nggak punya masa depan karena harus membesarkan anak ini gitu. Dan saya juga takut kalau misalnya teman-teman kuliah saya tahu atau orang lain tahu kalau saya hamil di luar nikah, saya jadi malu gitu. Memang sih kehamilan itu bisa mengubah banyak hal. Tapi kamu bisa kok tetap melanjutkan kuliah. Kita bisa cari solusi bareng-bareng buat kamu bisa tetap kuliah sama merawat anakmu. Selain itu, saya mau menekankan betapa pentingnya kesehatanmu. Soalnya mengakhiri kehamilan itu beresiko banget sama fisik dan mentalmu, dan masih banyak konsekuensi lagi yang lain yang masih harus dipikirkan. Iya benar bu. Makasih ya Bu, saya jadi lega dengan cerita tadi. Saya juga udah ngambil keputusan kalau emang terbaiknya saya melanjutkan aja semua ini kehamilan saya, karena ya ini memang resiko yang udah harus saya tanggung. Saya menghargai keputusan Tasya. Semoga keputusan apa saja yang kamu ambil ini adalah keputusan yang baik, dan semoga kamu bisa menjalani hidup dengan baik dan bahagia serta juga mencapai cita-citamu ya.